Baik, perkenalkan nama saya Andrawan Samboloisa, NIM 201107308, kelas 2A D4 Teknik Telekomunikasi, UAS Medan Elektromagnetik. Baik, pada saat hari ini saya akan membahas atau mempelajari video pertama berjudul 802X Let's 22 Maxwell Exchange 600 Differential Ceremony. Baik, di sini saya men-screenshot gambar yang saya pahami di video itu. Baik, di sini ketika kita menyampaikan materi ke medan magnet luar, maka terakhir kita akan mengetahui bahwa medan di dalam materi itu dimodifikasi, dan kita menyatakan bahwa medan di dalam materi itu adalah KM yang disebut permeabilitas reaktif kali medan luar, dan kita akan menyebutnya sebagai medan vakum. Dan ketika memiliki bahan di magnetik, KM hanya sel rambut lebih kecil dari 1. Tetapi kita memiliki bahan ferromagnetik itu sangat besar, bisa ribuan atau puluhan ribuan, bahkan berlebih. Sekarang dalam kasus ini bahan para dan ferromagnetik, KM adalah hasil dari fakta bahwa dipol intrinsik atom dan molekul akan dijarakkan oleh medan eksternal. Dan sekarang kita ingin mengajukan pertanyaan gimana cara mendapatkannya, atau gimana cara kerja bagi di sini. Dan kemudian pada akhirnya kita akan menambahkan ya semacam merica dan garam yang merupakan mekanika kuantum hanya untuk membuat hasil benar. Tetapi itu bisa dilakukan dengan cara klasik dan bisa memberi kita ide yang bagus. Jika kita memiliki atom hidrogen yang memiliki proton itu di pusat yang memiliki plus E dan adalah muatan elektron, tetapi ini adalah muatan plus. Biarkan ini memiliki orbit melingkar dan elektron di sini min E, kita akan memberikan tanda memberikan tanda minus untuk memastikan bahwa kita tahu bahwa itu adalah negatif. Itu berarti tentu saja arus yang di sekitar proton akan berbeda dalam hal ini. Jika elektron berjalan seperti ini, arus berjalan kayak melingkar, itu hanya dengan koefisiennya. Masa elektron kita harus tahu bahwa sekarang kira-kira 9,1 kali 10 sampai 31 kilogram muatan elektron, 1,6 kali 10 sampai 19 kolom, dan jari-jari orbit dalam atom hidrogen yang sering disebut jari-jari Bohr, kira-kira 5 kali 10 sampai 11 meter. Kita akan membutuhkan angka ini. Jika kita melihat arus yang melingkar di sekitar proton itu, benar-benar harus mencoba membuat 3 dimensi, kemudian kita menciptakan medan magnet ke arah ini, sehingga momen dipol magnet
kita naik dan besarnya momen dipol magnetik itu hanya arus I luas A dari lab arus ini. Sekarang area A sepele untuk dihitung, itu VR2 kuadrat. R adalah jari-jari orbit, jadi A itu yang paling mudah untuk VR kuadrat, dan jika kita menggunakan 5 kali 10 ke 11 sampai 11, maka kita menentukan bahwa area ini adalah 8 kali 10 hingga min 21 ms meter per sekund. Dengan kita harus menggabungkan jika elektron ini berputar dan elektron tarik menarik, dan kita tahu gaya kolom ini adalah kekuatan listrik. Gaya ada muatan X, muatan jadi itu kuadrat E dibagi dengan 4V efisien 0. Kemudian kita harus membagikannya dengan kuadrat jari-jari, jadi itulah hukum kolom. Tetapi dari video dari 801 dari mekanik Newton itu kita tahu bahwa ini ialah yang kita sebut gaya sentripetal yang menahannya di orbit hingga dapat dikatakan 2 dalam mv kuadrat. M adalah massa elektron dibagi R. Jadi V kemudian menjadi, kita hilangkan R, kita mendapatkan akar kuadrat E kuadrat di atas M. Kita turun, kita punya 4V efisien 0, dan kita mempunyai di sini R1 di atas 4V efisien 0 adalah 9 pangkat yang terkenal, 9 kali 10 pangkat 9, maka kita memutuskan sekitar 2,3 kali 10 sampai 6 meter per detik. Ini adalah kecepatan yang sangat tinggi, 5 juta mil per meter. Baik, di sini dari video kembali kita akan membahas dari video yang kedua. Baik, di sini udah saya screenshot gambarnya dari penjelasannya yang saya pelajari. Sebagai pengantar gelombang elektromagnetik, kita mulai dengan persamaan yang sangat sederhana. Y sama dengan sepertiga X. Jadi di sini adalah Y dan ini adalah X. Di sini di gambarnya X. Jadi di sini adalah Y, itu di gambar itu yang bergaris, dan ini adalah X. Itu adalah garis lurus melalui titik asal Y dengan X dalam area plus X. Yang kita harus lakukan sekarang adalah mengganti X. Dalam persamaan itu dengan X dikurangi 6T, kita akan perhatikan minusnya, kemudian ke arah plus X persamaan, terus kemudian menjadi Y sepertiga kali X kurangi 6T. Jadi kita lihat di T sama dengan 1. Pada T sama dengan 0 kita sudah memiliki garis pada T sama dengan 1. Sekarang kita memiliki Y sepertiga X dikurangi 2. Artinya di sini akan
berpotensi di minus 2. Dan di sini akan berpotong di plus 6 dan garis sejajar dengan yang pertama. Garis ini sekarang T sama dengan 1 dan ini T sama dengan 0. Ia telah bergerak ke arah ini dengan kecepatan 6 meter per detik. Kemudian jadi apa yang dikatakan ini kepada kita, bahwa jika kita menginginkan sesuatu yang bergerak dengan kecepatan v ke arah plus x, bergerak dengan kecepatan f ke arah plus x, maka yang dilakukan dalam persamaan kita adalah mengganti x dengan x dikurangi vt, dan jika kita ingin benda itu bergerak pada arah x min x, maka x kita ganti dengan x tambah ft. Jadi sekarang kita akan mengubah sesuatu sesuai yang merupakan gelombang nyata. Baik, di sini gambarnya yang kedua itu kita memiliki y dengan 2 x min 3x. Jadi kita membuat plot yang y sebagai fungsi dari x, yang plot itu akan menjadi seperti ini. 0 jika ketika sinus adalah 0, ini adalah dibagi 3. Jadi ini adalah 80 derajat dan 0 dan lambda. Yang kita sebutkan panjang gelombang lambda dalam hal ini yang 2 bagi 3 dengan cara sederhana definisikan sebagai 2V sebagai lambda. K adalah 3 berapa panjang gelombang kita yang sekarang kita inginkan gelombang ini bergerak. Seperti ini 2. Jika gelombang kita udah mendapatkan Y sama dengan 2x sin x3 x dikurang 6t, dan kita memplotnya sedikit dari lambat dari T0 ini sudah lihat bahwa memang telah bergerak di plus arah F. Sebenarnya kita bisa melakukan cukup mudah, tetapi misalnya kita memiliki roda seperti ini, memiliki roda yang berputar-putar dengan frekuensi yang sudut omega dan biarkan ini memiliki radiasi R. Kita biarkan 2 unit sehingga kita mendapatkan amplitudo yang sama dengan memberikan tegangan pada tali sehingga kita membuat gelombang saat muatannya, dan saat berputar gelombang akan membuat
ke dalam tali dengan kecepatan katakanlah F lah, V, katakanlah V, ke dalam tali dengan kecepatan V. Jadi kita menghasilkan gelombang berjalan seperti ini, teman-teman. Periode pertama getaran jika berada pada tali, kita naik kayak gini ya. Kalau kita dalam berada pada tali, kita naik, dan ada juga teman kita yang akan turun, maka akan naik, turun, naik gitu. Periode 1 osilasi utuh jelas 2V dibagi omega lambda panjang gelombang. Nah, kita tahu kecepatannya, dan kita tahu ialah telah menempuh T detik satu osilasi, itu lambda jarak. Jadi adalah V kali Z, ini juga V per F. Jika F adalah frekuensi, jadi frekuensi dibagi lambda, seperti ini. Baik, dari video pertama sampai kedua, penjelasan yang saya pahami dan saya pelajari. Kalau ada penerangan atau salah baca, saya mohon maaf. Terima kasih.